He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Yisrael Rohani. Atau yang sering kita dengar, kita sering mengucapkan, banyak orang bahkan gembala, pendeta, hamba Tuhan, evangelis berkata, kita ini Israel Rohani atau Yisrael Rohani. Benar gak kita ini Yisrael Rohani? Kita sering mendengar istilah kata Yisrael Rohani atau Israel Rohani. Benar gak kita ini Yisrael Rohani, saudara? Kata rohani itu berarti berhubungan dengan roh atau ruah, spiritual, dengan Tuhan yang berasal dari sumber aslinya. Kalau Yisrael rohani berarti spiritual atau roh yang berhubungan dengan Tuhannya Yisrael, bukan Tuhannya yang lain, saudara. Karena kita sering menyebut Yisrael rohani. Artinya apa yang kita kerjakan rohani kita selalu berhubungan dengan Yisrael, bukan berhubungan dengan tempat yang lain, saudara. Apalagi Tuhannya. Nah, jika kita ini Yisrael rohani, seharusnya nama Tuhannya pun dari Israel. Karena kita Israel rohani, jadi yang berhubungan dengan ruah atau roh, berhubungan dengan pengajaran, berhubungan dengan spiritual, harusnya nyambung dengan Israel. Karena kita menyebutnya Israel rohani, saudara. Dan itu sejak dari kita kecil, kita sering mendengar istilah kata-kata kita ini Israel rohani. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jika kita Israel rohani, berarti Tuhannya harus dari Israel. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yang artinya, dengarlah Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad. Jadi kalau kita Israel rohani, artinya kita ini rohaninya dari Israel, ya harusnya dengarlah Israel dalam diri kita. Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad. Sudah gak kita menyembah Yahweh Elohim kita yang memang berasal dari sana, saudara? Nama Elohim Israel itu kekal. Tidak cukup hanya di bibir, tidak cukup hanya kita sebut di rumah, tetapi sejak dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Sejak dari zaman Mose sampai sekarang, zaman Mose, Daud, Yesua, dan sekarang, Tuhan kita nggak pernah berubah, saudara. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 106 ayat yang ke-48 dikatakan demikian. Baru Yahweh Elohe Yisrael min ha'olam wa ad ha'olam wa amar kal ha'am. Amin. Haleluya. Yang artinya, saudara, diberkatilah Yahweh Elohim Yisrael dari kekal sampai kekal, dan semua bangsa atau semua umat, dikata semua bangsa atau semua umat berkata, dan berbangsa akan berkata amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita koreksi. Saya tidak menunjuk setiap orang, tetapi kita lihat diri kita sendiri. Sudah enggak kalau kita berani menyebut Israel rohani, Tuhan kita memang yang rohani dari sana. Elohim kita yang berhubungan dengan roh, spiritual, ruah harus dari sana. Bahkan sampai pengajaran dan kitabnya pun berasal dari sana. Harusnya kalau kita mengambil Tuhannya tidak dari sana, ya bukan Israel rohani. Saudara nyebutnya bukan seperti itu. Tapi hampir semua. Dulu waktu kita masih kecil sering mendengar kita ini Israel rohani. Nah, benar gak kita Israel rohani? Jika kita Israel rohani, maka yang pertama, saudara, penyembahan kita berpusat kepada Elohimnya Israel dan bukan kepada Elohim lain. Amin. Jadi yang pertama, saudara, jika kita berani menyebut Israel rohani, maka penyembahan kita harus berpusat kepada Elohimnya Israel. Sumber iman kita harus berasal dari sana, bukan kepada Elohim yang lain, bukan kepada bangsa yang lain. Di dalam kitab Semot atau Keluaran 23 ayat 13 dikatakan, saudara, demikian. Ufkal asar amarti alaihim tismeru wesim Elohim agerim lo taskiro lo yisma alpika. Yang artinya, saudara, dan dalam segala yang kufirmankan kepadamu,
Haruslah kamu berawas-awas. Berarti haruslah kamu berawas-awas, tunjuk kepada diri kita sendiri. Haruslah kamu berawas-awas atau haruslah kamu berwaspada. Dan jangan sampai kamu menyebut ilah-ilah lain atau Tuhan yang lain dari mulutmu. Dan jangan sampai hal itu kedengaran dari mulutmu. Lah kalau kita Israel rohani, ya jangan menyebut Elohim yang lain atau Tuhan yang lain dari mulut kita. Karena kitab suci sudah mencatat dalam Semot atau Keluaran 23:13. Ufekal asar amerti alehim tismeru besem Elohim akhirim lo taskiru lo yisma albika. Dalam segala yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas atau berwaspada. Dan janganlah kamu menyebut nama Elohim lain atau ilah lain atau Tuhan yang lain. Ya, janganlah hal itu terdengar dari mulutmu. Masa yang kita puji malah Elohimnya yang lain? Harusnya puji Elohim yang memang kita Israel rohani. Amin. Yang bersumber dari sana. Kitabnya tidak pernah berubah. Tuhannya nggak pernah berubah karena kekal selamanya. Harusnya Tuhannya pun tidak pernah berubah. Bahasa boleh diterjemahkan, saudara. Kalau saya pergi ke Medan, mungkin saya bisa pakai bahasa Batak. Terima kasih, matur nuwun, saya ganti Mauliate. Kalau saya ke Bali, saya bilang terima kasih, bisa saya ganti Suksema dan sebagainya, saudara. Kalau kita pergi ke luar negeri, khususnya ke Amerika, terima kasih kita bisa bilang thank you. Itu bahasa, tapi nama kita tidak boleh berubah. Nama kita Yefta ya tetap Yefta sampai sana. Nama kita Eko ya sampai sana tetap Eko. Namanya nggak berubah, bahasanya boleh berubah, tapi nama tidak berubah, apalagi Elohim kita. Untuk supaya nama penginjilan Dafar Elohim didengar di seluruh dunia, pergunakan bahasa lokal masing-masing, nggak masalah. Tapi Tuhannya jangan dibahasakan, nama Tuhannya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang pertama, saudara. Jika kita Israel rohani, maka penyembahan kita harus berpusat kepada Elohimnya Israel, bukan Elohim lain. Yang kedua, hidup kita mencerminkan sikap rohani. Namanya saja Israel rohani. Kata rohani melekat hidup kita, ya jangan pakai duniawi terus, jasmani terus. Pakai rohani. Hidup kita mencerminkan sikap rohani. Mulai bahasa, mulai tingkah laku, mulai sikap hati, mulai kehidupan sehari-hari. Ya harus sama, saudara. Ada orang, saudara, yang dikasih khotbahnya bagus, menyampaikan Dafar Elohim, penginjilannya hebat, tetapi saat ada di Facebook berdiskusi, bahasanya bisa kacau balau, saudara. Mulai menghujat, mulai menghakimi, mulai mencela, saudara. Makanya harus dijaga, karena kita ini bukan hanya menjadi pendengar Dafar atau firman, tetapi kita harus menjadi pelaku. Kalau kita Israel rohani, hidup kita harus mencerminkan yang rohani. Bahasanya yang keluar bukan bahasa kutuk, tetapi bahasa berkat. Amin. Bahasa yang mengampuni, bukan mengutuki atau mencela, menjelekan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang harus kita lakukan. Hal rohani itu mencerminkan kehidupan kita. Apa yang ada di dalam identitas kita? Oh, kita ini orang Kristen, orang Nasrani, kita ini orang penyembah Bapak Yahweh. Ya, hidup kita harus mencerminkan siapa Tuhan kita. Kita menyembah Yeshua Mashiach, mencerminkan Yeshua Mashiach. Jangan malah hidupnya duniawinya lebih dominan atau jasmaninya lebih dominan. Memang kita ada di dunia, tetapi bahasa penting, saudara. Artinya bagaimana saat kita diperlakukan gak adil, bisa gak kita tetap memberkati orang itu, mendoakan? Saat kita dicela orang, kita dihakimi, bisa gak tetap kita mengampuni dan memberkati orang itu? Itu hal rohani yang harus kita lakukan, saudara. Makanya saya tidak mau terlibat dengan hal yang berhubungan dengan perdebatan, dengan keributan dan sebagainya. Karena saya akan jaga tubuh saya, jaga mulut saya. Apakah saya tidak bisa marah? Oh, bisa saja, manusiawi, saudara. Tetapi saya berusaha untuk tidak terpancing dengan hal itu. Kalau diajak diskusi debat, ya sudah, silakan. Berarti kita sudah beda pendapat.
Tapi kalau cuma mengungkapkan silakan. Makanya saya isi setiap WA saya, apa yang ada dalam Facebook, saya hanya ngirim renungan. Orang aminkan, haleluya. Tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberkati, saudara. Orang mau ngoreksi silahkan, tapi saya tidak akan mau terlibat untuk orang itu mengajak perdebatan, saudara. Makanya jaga, bener gak kita ini rohani, Yisrael rohani. Yang rohani ya, kitab sudah ajarkan kita ini harus baik, bukan pura-pura baik, harus tulus, bukan modus. Jadi kalau baik ya bener-bener baik, kalau kita bahasanya baik ya harus baik. Jangan saat di mimbar, saat di altar, saat kita ini menunjukkan identitas ibadah luar biasa, bahasanya rohaninya luar biasa. Tetapi saat kita di luar, saat kita di dunia maya, saat kita ada di dunia teknologi, saudara, yang dikasih oleh media, Facebook dan sebagainya, bahasanya kita berubah lagi. Saudara yang dikasih, hilangkan itu. Jadi yang kedua, saudara, hidup kita harus mencerminkan sikap rohani. Ada orang yang tulisannya bagus, benar-benar tulisannya wow hebat, tapi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan seperti tulisannya itu, saudara. Ada yang khotbahnya bagus, penginjilannya hebat, tapi kehidupan sehari-harinya juga tidak bagus dan tidak sehat. Harusnya dua-duanya balance. Saya menyampaikan hal rohani, misalnya jangan mencuri, ya kita jangan mencuri. Istilahnya, makanya kalau pepatah Jawa istilahnya ada istilah jarkoni. Apa itu? Iso ngajar, orang iso nglakoni. Artinya cuma pinter ngomong tok, bahasanya tok, saudara. Nah, hari ini kita belajar. Nah, itu tidak perlu melihat orang lain, koreksi diri kita sendiri. Dalam kitab 1 Timotius atau 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, Afal ata isha Elohim berak leka meele redov sedek kasidut emuna ahava saflanut we ahava. Yang artinya, saudara, dan engkau hai manusia ilahi, hai engkau manusia Elohai, jauhilah hal-hal ini dan kejarlah keadilan. Nah, yang kita cari, kita kejar itu keadilan, kesalehan, iman atau emunah, kasih, ketabahan, kelemah lembutan, ini yang kita cari, saudara. Bagaimana kita bisa nggak kita mengajar saat kita mengalami pergumulan, kita tabah. Kita ngajarin, saudara-saudara jemaat Kailatul Yahweh harus tabah. Saya sendiri nggak tabah. Harus sabar. Saya sendiri nggak sabar. Gimana bisa mau menjadi berkat? Makanya kita harus lakukan. Dan engkau hai manusia Elohai, jauhilah hal-hal ini, jauhi yang jahat-jahat. Tetapi lakukan, kejarlah keadilan. Yang dikejar hal yang baik, keadilan, kesalehan, iman, ya, kasih, ketabahan, dan kelemah lembutan. Nah, ini hal rohani yang kita kejar, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang ketiga, melakukan setiap perintah dalam daftar Elohim, bukan hanya menjadi pendengar. Kalau kita Yisrael rohani, hidupnya rohani, caranya bagaimana? Menjadi pelaku firman, menjadi pelaku daftar Elohim. Jangan pendengar tok. Artinya pendengar itu ya kalau sudah dengerin sudah, wah hebat, ini luar biasa, saya diberkati, tapi tidak pernah dilakukan, saudara. Kitab Yakob atau Yakobus pasal 1 ayat 22, saudara, dikatakan demikian. Heyu osea dafar weli rak somim pentramu et atsmechem, yang artinya, dan jadilah pelaku firman atau dafar, dan bukan hanya pendengar yang menipu sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya mendengar, suka, wah dapat renungan luar biasa. Terlebih yang buat renungan, terlebih yang menyampaikan daftar Elohim, bukan yang hanya menulis, wah saya tulisan daftar Elohimnya bagus. Bisa nggak kita praktekkan daftar itu? Saudara yang diajarkan jangan berzina, bisa nggak kita tidak berzina? Jangan mencuri, bisa nggak kita tidak mencuri? Jangan bersaksi dusta, bisa nggak kita bersaksi dusta? Lawang kalau ada orang yang sharing saja bisa jadi bahan khotbah, lah lucu, saudara. Harusnya orang sharing, dia itu konseling pribadi, ya jangan buat konsumsi publik yang orang banyak harus tahu. Pribadi hanya dia dan Elohim yang tahu. Amin. Nah, itu aturan, saudara. Bisa nggak kita menjadi pelaku, saudara? Melakukan setiap perintah daftar Elohim itu bukan hanya menjadi pendengar. Kalau menjadi pendengar semua orang pasti bisa, saudara. Tapi melakukan.
Oleh sebab itu lakukan kita menjadi Israel rohani. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau kita mendengar bacaan yang kita baca dalam kitab Sefer Hayasar tadi, khususnya pasal 23 ayat yang ke-45 sampai 90, saudara perhatikan. Begitu hebatnya Abraham dan Yitzhak. Jujur saya sampai terharu, saudara. Ini detail banget dibuatnya, ditulisnya dalam kitab Sefer Hayasar. Ini menjadi teladan, menjadi contoh. Abraham benar-benar bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan itu benar-benar dia praktekkan, saudara. Bukan hanya Abraham tetapi Yitzhak. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat Yitzhak nanya, mana dombanya? Kamu. Saudara, apakah ketakutan yang dialami oleh Yitzhak? Banyak orang sekarang ini punya iman, janjinya betul ya dan amin. Masalah keselamatan, tetapi hidupnya penuh ketakutan dengan kematian dan masa depan. Apakah kita masih takut? Harusnya tidak. Lihat Abraham. Dan saudara yang dikasih, belajar peka terhadap dafar Elohim kalau Israel rohani. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan dia nanya sama Ismail dan Eliezer, apakah engkau melihat yang ada di depan sana yang nanti akan dibuat korban oleh Abraham dan Yitzhak? Dan Ismail juga Eliezer berkata, aku hanya melihat tempatnya saja. Ini kepekaan Abraham, berarti dia tidak berkenan datang ikut untuk menyembah, untuk melakukan korban. Nah sekarang ini banyak orang dengan situasi seperti ini dapat penglihatan. Saya tidak anti, tapi harus diuji benar nggak sesuai dengan dafar Elohim. Makanya saya pesan khususnya buat Keilatul Yahweh, dicek dulu. Saudara yang dikasih, bertentangan dengan dafar Elohim apa tidak? Abraham tahu orang ini tidak berkenan. Mungkin banyak hal saudara yang tidak berkenan itu Abraham jauh lebih tahu karena dia yang melakukan tiap hari bergaul apapun dan Bapa Yahweh. Dan apa yang terjadi saat Abraham mau mengorbankan Yitzhak, saudara? Yitzhak menerimanya dengan sukacita. Orang yang berhubungan dengan Elohim apapun, baik itu penyakit, kematian, apapun yang dialami, itu tetap sukacita. Amin. Bukan ngeluh, aduh Tuhan saya dikasih penyakit, Tuhan kenapa saya mau mati, kenapa suami saya meninggalkan saya, kenapa istri saya. Harusnya bersyukur. Amin saudara, tidak ada lagi ketakutan. Apalagi wah ini kalau semakin hari situasinya seperti ini, ekonomi saya, bagaimana masa depannya, nggak perlu dipikir. Wah kita punya Tuhan. Amin. Harusnya kita tidak takut. Perhatikan Yitzhak saja yang ibaratnya hidupnya di ujung tanduk, sudah tinggal disembelih, dia tetap bersukacita. Sampai Abraham nanya lagi, Yitzhak anakku, nak, mungkin bahasanya seperti itu, apakah ada yang mengganjal di hatimu? Karena untuk memberikan persembahan itu harus tulus, benar-benar murni, nggak ada yang ganjel. Ada nggak yang supaya tidak sampai ini menghambat? Saudara, ini mau ibadah malah ribut, ini mau ibadah malahan menggerutu, kesel. Saudara, Abraham sama Yitzhak ngajarin kita luar biasa. Amin. Dia katakan tidak, aku tetap sukacita. Sampai dia katakan biarlah abunya itu menjadi bau harum persembahan yang sempurna. Hebat saudara. Padahal ini tinggal nunggu detik-detik kematian saudara. Inilah salah satu contoh buat kita bagaimana kita harus datang menjadi Israel rohani yang sesungguhnya. Kita menjadi orang-orang yang mencerminkan anak-anak Elohim yang sungguh-sungguh. Bener nggak kita? Jangan pernah lihat orang lain. Jangan perlu mencela orang lain atau menghakimi orang lain. Lihatnya kepada diri kita sendiri. Sudah nggak hari ini? Masih nggak kita hidup kita penuh ketakutan untuk ke depan nanti saya mau ngapain? Tidak perlu takut, saudara. Apapun yang akan terjadi dengan kehidupan, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti pengajaran yaitu Israel rohani yang dari Bapa Yahweh. Amin. Nggak perlu takut. Wah besok saya mau makan apa, besok saya mau ngapain. Nggak perlu kita ngitung. Semakin kita mulai ngitung-ngitung berarti kita tidak percaya dengan kuasa Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya selalu mengajarkan ini kepada saudara. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, kita sudah di dalam tangan Elohim. Mau keselamatan saja sudah diberikan kok.
kita masih ragu. Makanya jangan pernah pakai pikiran kita, tapi pakai polanya Elohim. Hidupnya mengalir saja. Apapun yang terjadi, saya hidup penuh dengan kejutan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak. Ini saya kasih kesaksian, satu tutup dengan kesaksian, saudara. Kemarin saya dapat berkat, saudara. Ini jujur, saya dapat berkat. Saya cerita sama istri saya. Saya dapat berkat per bulan. Justru bukan dari kehilat atau Yahweh, saudara. Dari luar, saya nggak perlu sebutkan, tapi ada dari orang dari luar. Malam saya nggak bisa tidur, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak, saya nggak bisa tidur semalam. Sampai saya pikir gini, sampai saya ngomong sama dia, saya mungkin berkat makanan di rumah saya banyak, beras ada, bahkan ini semalam diantarin sayur saja 2 karung, saudara. Berkatnya begitu melimpah. Tapi bagaimana dengan kehilat yang saya layani di sekitar dekat saya? Karena saya memang nggak bisa keluar ke daerah manapun. Saya nggak bisa. Saya bilang, ayo kita buat aksi. Berkatnya kita pakai untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Saya nggak pernah mikirin, jujur saya nggak bisa tenang. Saya bilang begitu. Akhirnya saya bilang, yang penting saya sama istri saya harus sehati. Saya bilang begitu. Yuk kita buat beli. Kita bagikan kepada kehilat yang di sekitar kita. Karena kalau di luar saya nggak mungkin bisa jangkau. Saya bilang gitu. Yuk kita seberapa yang kita bisa mampu lakukan. Dan saya bersyukur itu tetap saya lakukan. Karena saya nggak gelisah, jujur. Saya nggak bisa. Bagaimana mempraktekkan dafar Elohim? Jangan membuat kita gemuk diri kita sendiri. Tetapi orang lain tidak. Untuk saat ini memang baru bisa ke kehilat. Tapi saya yakin suatu saat kita bisa menjangkau banyak hal keluar. Amin. Banyak membantu orang lain di luar. Nah saudara yang dikasih, kita belajar. Mari menjadi Israel rohani. Bukan melihat orang lain. Kalau berani mengucapkan Israel rohani, berarti hidup kita harus rohani. Hidup kita harus benar di hadapan Bapak Yahweh. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, sekali lagi kita adalah Israel rohani. Amin. Coba katakan bersama-sama, kita adalah Israel rohani. Sukses besar buat saudara. Bapak Yahweh bersama Yesus Masiah memberkati. Amin.